Pengadilan Negeri Surabaya menggelar sidang perkara kecelakaan maut yang menewaskan Chan Melani Chandra dengan terdakwa Suwanto bin Meraki. Dalam fakta persidangan yang beragendakan pemeriksaan terdakwa, Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum mengkonfirmasi detail kecelakaan yang terjadi di simpang Jalan Keranggan Jalan Bubutan, Surabaya. Waktu itu tidak kelihatan, tiba-tiba ada suara, brak. Lalu saya turun dan melihat ada korban yang terlindas di roda belakang sebelah kiri, ujar Suwanto, memberikan keterangan yang terdengar berbelit-belit. Terlindas atau terlindas ban kirinya berarti ya, ban kiri belakangnya Pak. Pada saat ada bunyi apa namanya Bapak mendengar bunyi brak itu pas Bapak turun dari kendaraan sudah terlindas ya Pak? Sudah terlindas. Kecepatan Bapak waktu itu berapa Pak? 15 km per jam. Baru lampu merah dan baru mau jalan, lampu jauh jalan. Oke, kamu lihat. Sekarang pertanyaan saya, kamu melihat tidak ada kendaraan di sebelah kiri kamu? Tidak melihat. Mobil truk kamu ini ada spionnya tidak? Ada spion. Spion ini spion satu arah atau banyak arah? Enggak, maksud saya kan ada spion atas. Ini kan mobil besar kan? Ada arah ke belakang, ada arah ke bawah. Ada. Kamu perhatikan nggak itu? Kamu perhatikan. Nah, pada saat kendaraan ini lewat, kamu perhatikan nggak posisi spion kamu? Kamu lihat nggak ada kendaraan kamu? Sementara kakak korban, Stefani Margareta, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap terdakwa yang terus berkelit dalam persidangan. Tapi tadi majelis hakim sudah membenarkan bahwa korban terlindas tepat di depan truk yang terdakwa kemudikan, ujarnya dengan nada sedih. Stefani juga menyoroti pelanggaran marka jalan yang dilakukan oleh Suwanto. Posisi truk berada di marka jalan yang lurus, bukan yang putus-putus. Artinya, sebenarnya dia tidak boleh berbelok ke kiri, tapi dia seharusnya lurus ke jalan Praban, tegasnya. Selain itu, Stefani mengungkapkan bahwa pihak CV tempat Suwanto bekerja sempat datang membawa bingkisan dengan maksud meminta maaf. Namun keluarga korban menolak karena masih dalam suasana duka. Ketika dimediasi, terdakwa juga tidak meminta maaf, bahkan mengaku tidak melindas. Katanya di jalan itu ada gundukan dan ada lubang, lanjutnya. Stefani berharap agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Dia melanggar, tidak ada itikat baik meminta maaf, dan tidak punya empati. Seandainya dia setelah menabrak langsung berhenti, mungkin adik saya tidak sampai meninggal dunia. Iya, kalau saya lihat dari persidangan hari ini, terdakwanya sama tetap berkelit mengatakan bahwa korban atau adik saya almarhum itu berada di sisi kirinya. Tapi kalau melihat dari fakta CCTV dari Dishub, itu adik saya sudah berada di depannya truk.
Tadi dibenarkan kan? Ya, Tadi dibenarkan oleh hakim. betul, iya. Dan hakim tadi kalau saya lihat sudah membenarkan dan memberitahukan bahwa ini sudah di depanmu, bukan di samping, ya. Tetapi yang belum diungkap adalah bahwa sopir truk ini melanggar marka jalan. Jadi marka jalan itu yang posisi truk adalah di marka jalan yang lurus, bukan putus-putus. Artinya dia sebenarnya tidak boleh berbelok ke kiri, dia harusnya lurus ke jalan Praban. Bu, kalau dipertanyakan, ada enggak dari keluarga pihak sopir ini datang ke rumah jenengan untuk minta maaf atau perdamaian atau apalah silaturahmi? Mengaku dari pihak CV. Omongannya apa Bu, permintaan maaf? Waktu itu tidak ketemu sama saya. Tidak bertemu karena kami ada di luar. Bersedia untuk Ya, menemui. tidak bertemu. Ya. Karena waktunya berdekatan dengan kejadian, jadi pihak keluarga juga masih keberatan. Trauma lah, Tapi masih tidak berduka. ada itikat baik meminta maaf. Walaupun jenengan nggak ada, seharusnya ke sana lagi, ke sana lagi, ya seperti itu. Kalau si terdakwa tidak meminta maaf, bahkan tidak mengaku melindas, katanya itu kan ada gundukan di situ dan ada lubang. Ini dari kuasa hukum ada yang nambah? Cukup mungkin ya, saya menambahkan sedikit saja. Kalau kita lihat jalannya persidangan barusan bahwa terdakwa memberikan keterangan yang tidak sesuai ya, begitu ya, maka ditentukanlah bukti CCTV oleh majelis hakim itu. Nah, baru setelah itu Dia mengakui. iya bukan mengakui ya, Iya. masih merendah lah, maksudnya begitu. Oke, itu aja sih mungkin. Harapannya apa Bu? Harapan saya adalah terdakwa karena satu dia melanggar, yang kedua dia tidak ada itikat baik meminta maaf, yang ketiga dia tidak ada itikat baik ketika menabrak itu dia berhenti langsung. Kalau setelah menabrak langsung berhenti, mungkin adik saya tidak sampai meninggal. Yang saya sesalkan adalah sudah menabrak dan orang-orang sekitar sudah meneriaki dan adik saya juga sempat berkata aduh tolong, tapi dia tidak berhenti, terus melajukan jalannya sampai ke pelindes ban depan, kepalanya satu kali, leher patah, kepala hancur, dua kali dipelindes lagi dengan ban belakang, ban double, truknya bak itu kan besi, beratnya seperti itu. Jadi pinggang patah, kaki melintir, ya tidak ada yang utuh badan adik saya. Ketika tutup peti saya melihat kepalanya hancur, terus kakinya panjang sebelah karena mungkin dari pinggang dan melintir itu, lengan juga melintir, itu berdasarkan hasil forensik itu semuanya juga sudah jelas. Bu, ini kan yang penabrak ini kan pada saat itu kan bertugas bekerja di instansi pemerintah, membuang sampah. Di Bukan mana? pemerintah, Perlu itu diluruskan swasta. juga itu dari swasta. Iya, CV. itu bukan Iya. truknya pemerintah. Kami Dari sudah CV. melakukan Di pihak pengecekan. CV bagaimana? Ada enggak tanggung CV apa, jawab? Pak? Tidak ada. Kurang tahu ya. CV-nya itu yang akan kami cari. Tidak ada itikat baik dari pihak CV juga. Ini intinya bahwa memang saya proses hukum saya lakukan semaksimal mungkin. Harapan saya adalah jangan ada korban-korban yang lain, dan biarlah terdakwa itu juga sadar bahwa nyawa itu berharga. Memang di jalan ada risiko, tapi itikat baik itu dibutuhkan. Jangan sampai ada statement yang banyak di luaran sana bahwa lebih baik korbannya meninggal daripada cacat menyantuni seumur hidup. Jangan sampai itu terjadi pada orang lain. Nama lengkap Ibu sama Bu? Stephanie Margareta, Apa kakak atau kakak kandung. Kakak kandung. Masnya nama lengkap? Renada Cipta Dewa. Bernardo kita Dewa. Perlu diketahui kecelakaan antara truk pengangkut sampah dan pemotor Yamaha Mio L6349 JT itu terjadi Senin tanggal 19 Mei tahun 2025 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemotor perempuan asal Menganti, Gresik meninggal terlindas roda truk di lokasi. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.